Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Matematika Pasti Bisa. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari terkait dengan matriks ya. Sebelumnya berarti kita harus kenalan dulu nih dengan apa itu matriks ya. Secara pengertian ya, matriks adalah susunan bilangan yang diatur dalam baris atau kolom dengan dibatasi kurung. Bilangan yang tersusun dalam matriks disebut elemen atau unsur matriks. Dan ini yang sering kita pakai nanti adalah baris dan kolom. Ya, apa itu baris? Baris adalah susunan bilangan-bilangan yang mendatar atau horizontal, sedangkan kolom adalah susunan bilangan-bilangan yang tegak atau vertikal. Nah, kemudian secara umum bentuk matriks ya diwujudkan seperti ini ya. A sama dengan di sini ya, ada A11, A12 sampai dengan A1J. Ini adalah baris pertama ya. Tadi baris itu adalah yang horizontal ya, yang di sini semuanya. Untuk yang kolom nanti berarti yang vertikal ya, yang atas bawah. Oke, seperti itu. Kita lanjut. Nah, contohnya kita punya seperti ini, matriks B ya, terdiri dari 4 elemen atau unsur matriks. Yang pertama 4, yang kedua 2, yang ketiga 2, dan yang keempat adalah 8. Sehingga di sini bisa kita lihat bahwa matriks B ini punya 2 baris dan punya 2 kolom. Kolom yang pertama dan ini adalah kolom yang kedua. Sehingga selanjutnya kita akan mengenal matriks B tersebut, yaitu memiliki ordo 2x2 karena terdiri dari 2 baris dan 2 kolom ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Di sini ada beberapa jenis-jenis matriks ya. Untuk yang pertama adalah matriks 0, di mana matriks 0 ini adalah seluruh elemennya adalah bilangan 0. Contohnya seperti ini. Di sini ada matriks A, matriks 0-nya ya, semua elemennya adalah 0. Bisa juga ada matriks seperti ini ya, yang tadi seperti contoh di awal, barisnya 2 dan kolomnya 2, dan ini juga bisa disebut matriks 0 karena semua elemennya adalah bilangan 0. Kemudian selanjutnya di sini ada matriks baris. Matriks yang hanya memiliki satu baris berordo 1 kali C. Ya, coba kita lihat contohnya. Nah, di sini adalah matriks baris. Contohnya adalah matriks B, di mana matriks B mempunyai 3 elemen yaitu 1, 2, dan negatif 1. Di sini matriks B ya. Bisa juga ada contoh lain, matriks C yang hanya beranggotakan 2, yaitu 2 elemen, yaitu hanya 1 dan 2 ya. Ini hanya terdapat 1 baris ya, maka matriks yang ini juga bisa disebut matriks baris. Yang ketiga, ini adalah matriks kolom. Matriks yang hanya memiliki 1 kolom, ordonya adalah I kali 1 ya. Contohnya seperti ini ya, matriks kolom ya, ini hanya memiliki 1 buah kolom. Contoh yang lain bisa saja kita contohkan dengan matriks D dengan elemennya ada 3, yaitu 1, 2, dan 3. Ini masing-masing elemennya hanya berada pada 1 kolom. Kemudian yang berikutnya adalah matriks persegi. Apa itu matriks persegi? Ya, ini tadi yang dicontohkan ya. Kita melihat ordonya sama ya, artinya banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom ya. Di sini I kali I sama ya. Contohnya seperti tadi yang kita contohkan di awal, itu ada matriks D ya, 1, 3, 2, 5. Di sini matriks persegi ya. Di sini misalnya contoh yang lain, kita nanti juga akan mengenal matriks persegi yang ordo 3 kali 3. Misalkan kita di sini tulis dengan 1, 2, 3.
4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini yang matriks persegi yang ordonya adalah 3 kali 3. Lanjut, nomor 5 adalah matriks diagonal. Matriks diagonal itu yang semua elemennya 0 kecuali pada diagonal utamanya. Contohnya seperti ini. Ya, bisa dilihat di sini matriks E itu diagonal utamanya yaitu 2, 7, dan 3 ini tidak 0. Sedangkan elemen yang lainnya yang berada di luar diagonal tersebut itu bernilai 0. Ya. Untuk contoh yang lain misalnya kita berikan dengan matriks F. Ini misalnya 1, ini 2, ini 3, dan ini 0, ini 0, ini 0. Ini 0, ini 0, ini 0. Nah, di sini juga bisa disebut sebagai matriks diagonal. Kemudian matriks ketiga atas, ini adalah matriks persegi yang semua elemennya di bawah diagonal utamanya adalah 0. Nah, kalau tadi sama untuk matriks diagonalnya kita pakai diagonal, ini sama diagonalnya ada angkanya, maksudnya bukan 0. Terus kemudian yang di bawah ini nanti untuk matriks segitiga bawah itu adalah 0 ya. Di sininya utamanya 0 dan di atasnya diagonal tersebut itu ada angkanya. Lanjut, 7. Matriks segitiga bawah adalah matriks persegi yang semua elemennya di atas diagonal utamanya adalah 0 ya. Hampir sama dengan yang matriks segitiga atas, segitiga bawah adalah kebalikannya. Terus kemudian matriks identitas. Nah, ini adalah matriks spesial yang dimana elemen pada diagonal utamanya adalah 1, sedangkan elemen lainnya adalah 0. Sama seperti matriks diagonal nomor 5, matriks identitas ini diagonal utamanya adalah 1. Ya. Ini bisa juga identitas yang ordo 2x2 ya, seperti ini. Lanjut, untuk yang berikutnya kita kenal dengan operasi matriks ya. Ada beberapa operasi yang bisa kita lakukan di matriks. Di antaranya adalah yang pertama, penjumlahan matriks. Untuk penjumlahan matriks ini di sini kita punya yang namanya syarat ya. Syaratnya adalah dua buah matriks dapat dijumlahkan atau dikurangkan itu jika ordonya sama ya. Di sini ordonya sama itu maksudnya ketika kita misalkan kita punya matriks A ya. Ordonya 2 kali 2 berarti kita buat saja 1, 2, 3, 4. Kemudian matriks B nya adalah 5, 6, 7, dan 8. Kemudian kalau kita menginginkan A nya ditambah dengan B itu maka hasilnya adalah 1, 2, 3, 4 ditambah dengan 5, 6, 7, 8. Hasilnya bagaimana cara menghitungnya? Simple ya. Coba dicek, ini di sini ada 1, di sini ada 5. Ya, 1 dan 5 itu adalah elemen-elemen yang dengan berkedudukan sama. Ya, di sini ada 2 dan juga ada 6, itu juga elemen-elemen yang kedudukannya sama. Maka cara menjumlahkannya adalah jumlahkan saja elemen-elemen yang berkedudukan sama tersebut. Sehingga kita hasilkan A plus B adalah 6, 8, 10, dan 12. Untuk berikutnya kita ada pengurangan matriks. Sama syaratnya di pengurangan matriks ini ordonya harus sama ya. Yaitu kita punya misalkan matriks A atau kita pakai yang atas tadi ya, 1, 2, 3, 4. Terus kemudian kita punya matriks B sama dengan yang atas saja. Nah, bagaimana kalau kita menginginkan B dikurangi dengan A? Kita tinggal tulis saja di sini. Dikurangi dengan A, A-nya adalah 1, 2, 3, 4. Langsung saja. Sama caranya seperti tadi. Elemen-elemen yang berkedudukan sama silahkan bisa dikurangkan.
dioperasikan sesuai dengan perintahnya ya. Jadi kita dapatkan di sini adalah 4 4 4 4 ya. 5 dikurangi 1 4, 6 dikurangi 2 4, 7 dikurangi 3 4, dan 8 dikurangi 4 adalah 4. Kemudian ada operasi matriks yang lain, yaitu perkalian matriks ya. Di perkalian matriks ini, kalau tadi yang di penjumlahan itu ada syarat bahwa dua matriks bisa dijumlahkan apabila ordinalnya sama. Kemudian di perkalian matriks itu juga ada syarat ya. Di sini sebelum kita ke syarat, kita mengenal dulu perkalian skalar dengan matriks. Apa itu skalar ya? Contoh skalar itu berarti bisa saja 1, 2, 3 bilangan bulat ya, ataupun bilangan, terus juga bisa dari variabel. Kita contohkan di sini misalnya kita punya skalarnya itu ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kita pakai yang 2 misalkan. Contohnya kita punya matriks A 1, 2, 3 dan 4. Kemudian perkaliannya kita misalkan 2 kali A begitu ya. 2 itu skalarnya dan A adalah matriksnya. Terus nanti bagaimana kira-kira hasilnya ya. Ya sama dengan seperti ini ya. 2 kali berarti kita kalikan 2 tersebut atau skalar tersebut ke masing-masing anggota matriks atau elemen matriks ya, sehingga kita dapatkan 2, 4, 6, 8 ya. Cukup mudah ya, karena kita hanya perlu teliti untuk mengalihkan skalar ini ya ke semua elemen yang ada di dalam matriks A. Selanjutnya untuk perkalian matriks dengan matriks kita punya syarat, yaitu banyak kolom pada matriks pertama sama dengan banyak baris pada matriks kedua. Ya, penjelasannya seperti ini. Misalkan kita punya matriks A itu 1, 2, 3, 4 dan kemudian matriks B nya sama dengan 2, 1, 3, 4 misalnya. Kita akan mengalihkan A nya dengan B, maka hasilnya nanti bisa kita lihat dengan melihat ordo ya. Kita selalu pakai konsep ordo di dalam perkalian matriks ataupun operasi matriks yang lain. Di sini bisa kita lihat bahwa ordo dari A itu adalah 2 kali 2 dan ordo dari B adalah 2 kali 2 ya. Karena di dalam syarat tadi adalah banyak kolom pada matriks pertama sama dengan banyak baris kedua, ini ya sama ya. Bisa diperhatikan bahwa banyak kolom pada matriks pertama itu sama dengan banyak baris di matriks kedua ya. Ini sama berarti bisa dikerjakan. Terus kemudian ini adalah ordo hasil ya. 2 kali 2 ordonya, hasilnya nanti juga akan berordo 2 kali 2 ya. Di sini bisa kita lihat bahwa kita punya 1 dan 2 di baris pertama pada matriks A, dan juga kita punya 2 dan 3 di kolom pertama pada matriks B. Maka cara mengalihkannya adalah kita kalikan 1 dengan 2, 1 dengan 2, terus kemudian ditambahkan dengan 2 dikalikan 3 ya. Selalu baris kolom begitu ya, diingat-ingat. Terus kemudian untuk yang ini, nanti ini saya berikan kotak nanti biar beda. Untuk yang sini ya, ini masih di baris pertama ya. Nanti hasilnya itu kita juga masih memakai yang baris pertama dari matriks A ya. Di sini kita nanti akan dapati 1 dikalikan 1 ditambahkan dengan 2 dikalikan 4 ya. Begitu pula dengan baris yang kedua di sini ya. Sama caranya, kita kalikan baris kali kolomnya satu-satu. Itu 3 kali 2 ditambah
4 kali 3, terus kemudian yang di sini 3 kali 1 ditambah 4 kali 4 ya, 3 kali 2 ya, 4 kali 3, terus kemudian di sini 3 kali 1, terus kemudian ada 4 kali 4 lah. Langsung saja ini bisa kita jumlahkan ya. Ini 1 kali 2 2 ditambahkan dengan 6 8, 1 kali 1 1 ditambahkan dengan 8 hasilnya 9. Yang bawah di sini ini adalah 6 ditambah 12 hasilnya adalah 18. Kemudian 3 ditambahkan 12 hasilnya adalah 15 ya. Seperti itu.